Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menyerahkan 2 rancangan peraturan daerah saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Senin 14 Juli 2025. Sidang berlangsung di ruang sidang A kantor DPRD Pangkep yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan dihadiri oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau serta jajaran Forkopimda dan OPD terkait. 2 ranperda yang diserahkan pemerintah daerah, yaitu Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, serta Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun anggaran 2025-2029. Dalam penyampaian laporan Ranperda APBD tahun 2024, Bupati Emil memaparkan secara rinci kinerja keuangan daerah. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1.532.352.079.084 rupiah dengan realisasi sebesar 1.045.083.230.884,74 rupiah atau mencapai 100,63%. Belanja daerah dianggarkan sebesar 1.1.18.824.892 rupiah, terrealisasi sebesar 1.464.527.213,49 rupiah atau 96,67%, menghasilkan surplus anggaran sebesar 54.423.703.671,25 rupiah. Penerimaan pembiayaan ditargetkan 14.066.745.884 rupiah, terrealisasi sebesar 11.246.844.179,66 rupiah. Pengeluaran pembiayaan sebesar 8 juta rupiah direalisasikan secara penuh. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2024 tercatat sebesar 57.448.547.850,91 rupiah. Sementara itu, Ranperda RPJMD 2025-2029 menjadi dokumen penting dalam menyusun arah pembangunan 5 tahun ke depan. Dalam pidatonya, Bupati Emil menegaskan bahwa RPJMD bukan sekedar dokumen administratif, namun harus menjadi cerminan kebutuhan nyata masyarakat dan menjawab tantangan pembangunan yang kian kompleks. Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Pangkep dalam pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan-jalan kampung, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, serta tetap mengalokasikan anggaran untuk kendaraan pengangkut sampah sebagai bagian dari pelayanan dasar lingkungan. Jadi memang di RPJMD untuk 5 tahun ke depan ada beberapa fokus. Yang pasti tetap pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang kita utamakan, sama yang selama ini selalu kita laksanakan seperti perbaikan sarana prasarana, baik itu di sekolah ataupun di puskesmas ataupun di pustu-pustu. Ini bukan untuk hal yang lain, untuk bagaimana pelayanan kita ini bisa lebih dekat dengan masyarakat. Dan juga kami fokuskan bagaimana pembangunan infrastruktur seperti jalanan yang mungkin selama ini ada kita lihat di bagian kampung-kampung, mungkin sudah bertahun-tahun jalanan rusak. Inilah kita fokuskan bagaimana bisa kita perbaiki jalanan ke depan, dan fokus juga bagaimana perbaikan jalanan khusus untuk bagaimana pengembangan pertanian dan perikanan. Karena dari sinilah peningkatan perekonomian di tengah-tengah masyarakat yang kita harapkan berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi kalau untuk penanganan sampah, kami pun melalui di RPJMD, melalui RKPD yang akan kami masukkan tetap di DPRD, tetap kami akan anggarkan untuk pengadaan kendaraan sampah, karena memang kalau kita lihat kondisi aset kendaraan sampah di pemerintah Kabupaten Pangkep itu tidak semuanya 100% itu bisa berjalan dengan lancar. Maka dari itulah di setiap tahun dengan anggaran yang
kita miliki, walaupun terbatas, setiap tahun saya akan anggarkan untuk bagaimana kita mengadakan mobil-mobil sampah untuk menyelesaikan masalah sampah yang ada di Kabupaten Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.